Halo semuanya, selamat datang di Jalan Kaolins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Kali ini kita akan belajar huruf-huruf yang dijumpai dalam bahasa Jerman dan bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Yuk, kita mulai. Lektion 1, artinya pelajaran 1. Das Alphabet, die Alphabeten. Sekali lagi, das Alphabet, die Alphabeten. Nah, berikut ini adalah huruf-huruf alfabet yang kita jumpai di dalam bahasa Jerman. Dan kabar baiknya adalah bahwa cara kita membaca huruf-huruf alfabet sama seperti cara orang Jerman membaca huruf-huruf alfabet. Hanya ada beberapa huruf yang berbeda seperti yang saya beri warna orange. Nah, ini berbeda cara membacanya. Dan untuk yang berwarna hijau, huruf-huruf ini memang sama sekali tidak kita jumpai di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mulai pelajari satu persatu. Yuk. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, A, umlaut, Ö, O, umlaut, Ü, U, umlaut, S, SZ. Nah, sekarang kita pelajari secara mendetail. Di sini saya tulis bahasa Jermannya dengan huruf berwarna hitam dan cara membacanya dengan huruf yang berwarna biru yang di bawahnya. Lalu artinya saya buat di gambarnya, saya tulis di gambarnya. Nah, sekarang kita mulai dari huruf A pada kata der Apfel. Cara membacanya der Apfel. Selanjutnya huruf B pada kata die Birne. Sekali lagi, die Birne. Itu buah bir. Selanjutnya adalah huruf C. Kita membacanya C, tapi orang Jerman membacanya C. Contohnya pada kata die City. Die City. Namun, untuk kata-kata serapan dari bahasa Inggris, C itu diucapkan seperti mengucapkan huruf K. Jadi tulisannya seperti pada kata der komputer ya, tulisannya der komputer, tapi membacanya der komputer. Sama juga seperti pada kata cafe. Cafe tempat minum gitu. Nah, tulisannya cafe, tapi membacanya coffee. Selanjutnya adalah huruf D, sama seperti kita juga membaca huruf D. Contohnya pada kata der Dam. Der Dam. Huruf selanjutnya adalah huruf E, sama seperti kita, mereka juga membaca E. Contohnya pada kata di ente. Di ente. Selanjutnya F,
pada kata their fish. Selanjutnya G pada kata their garden. H pada kata das house. Namun perlu diperhatikan, kalau H itu posisinya terletak di belakang huruf vokal, maka H tidak dibaca, tidak dilafalkan, melainkan huruf vokal yang ada di depannya itu yang diperpanjang. Contohnya pada kata fahran, tulisannya fahran, tapi membacanya faren, artinya mengendarai. Atau mungkin juga ada kata yang lain seperti inen. Kata inen, inen itu ditulis ihnen, tapi membacanya inen. Okay. Huruf selanjutnya adalah huruf I. Contohnya pada kata dea eagle. Sekali lagi, dea eagle. Jadi sama seperti kita ya. Huruf selanjutnya adalah huruf J. Kita membacanya J, tapi orang Jerman membacanya J. Contohnya pada kata Jacke. Tulisannya itu Jacke, tapi membacanya Jacke. Di Jacke. Sekali lagi, di Jacke. Artinya jaket. Huruf selanjutnya adalah huruf K. Sama seperti kita juga K. Seperti pada kata das Kamel. Sekali lagi, das Kamel. Artinya unta. Huruf selanjutnya adalah huruf L. Sama juga seperti kita. Cara membacanya L. Contohnya pada kata di lampe. Sekali lagi, di lampe. Artinya lampu. Selanjutnya M. Di marmalade. Di marmalade artinya selai ya. Selanjutnya N. Di nadel. Di nadel artinya jarum. Selanjutnya huruf O sama pada kata das Ohr. Sama seperti membaca H tadi ya. H tidak tidak jelas diucapkan, tapi vokal yang di depannya yang diperpanjang. Jadi das Ohr. Selanjutnya P. Der Pullover. Der Pullover. Huruf selanjutnya adalah huruf Q. Kita mengejanya Q. Orang Jerman mengejanya Q. Contohnya pada kata das Quadrat. Sekali lagi, das Quadrat. Maksudnya meter persegi ya. Selanjutnya R. Juga sama, der Ring. Der Ring. Selanjutnya adalah huruf S. Orang Jerman menyebut huruf S itu seperti kita menyebut huruf Z. Contohnya pada kata der Saft. Der Saft. Artinya jus. Selanjutnya T. Sama seperti kita, der T. Mungkin dari tadi bertanya-tanya ya, kenapa sih kok ada der, di, das? Apa itu? Nah, itu adalah kekhususan di dalam bahasa Jerman. Kekhususan yang membuat sedikit rumit. Karena setiap kata benda di dalam bahasa Jerman itu memiliki artikel. Artikel dasar der atau di atau das. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk huruf selanjutnya adalah U. Sama seperti kita di Uhr. Di Uhr. Selanjutnya V. Der Vogel. Der Vogel. Huruf selanjutnya adalah W. Kita membacanya W, mereka membacanya seperti kita menyebutkan V. Nah, jadi tulisannya Wolf, bacanya Wolf.
Der Wolf. Selanjutnya adalah huruf X. Kita menyebutnya X. Orang Jerman mengejanya X. Nah, contohnya pada kata das Taxi. Das Taxi. Selanjutnya adalah huruf Y. Kita menyebutnya Y, orang Jerman menyebutnya Upsilon. Nah, Y kalau dia berada di depan kata, maka pengucapannya sama seperti kita Y. Contohnya pada kata das Yoga. Das Yoga. Tapi kalau huruf Y itu berada di tengah-tengah kata, maka huruf Y itu akan diucapkan seperti mengucapkan U umlaut. U. Seperti pada kata Physik. Sekali lagi, di Physik. Jadi bukan fisik ya, melainkan Physik. Huruf selanjutnya adalah huruf Z. Kita membacanya Z, tapi orang Jerman menyebutnya seperti Z. Z. Seperti pada kata di Citrona. Di Citrona. Nah, huruf-huruf selanjutnya adalah huruf-huruf yang tidak kita jumpai di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah A umlaut. A umlaut ini diucapkan seperti mengucapkan perpaduan antara A dan E. Jadi lidahnya pada posisi E, tapi mulutnya dibuka seperti posisi A. Jadi di Apfel. Di Apfel. Artinya apel, tapi apel lebih dari satu. Di Apfel. Huruf selanjutnya adalah huruf O umlaut. O umlaut ini mengejanya seperti mengeja secara berbarengan O dan E. Contohnya pada kata Öl ya, Öl. Nah, das Olivenöl. Sekali lagi, das Olivenöl. Huruf selanjutnya adalah huruf U umlaut. U umlaut ini diucapkan dengan cara menekan lidah sambil bibir kita dimoncongkan ke atas. Jadi bedakan ya. U biasa. U umlaut. U, 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 Nah, contohnya pada kata di Übung. Di Übung. Artinya latihan ya. Huruf yang terakhir adalah huruf SZ. Kalau kita menyebutnya double S. Seperti pada kata die Straße. Die Straße. Lalu kenapa tidak Straße? Kenapa Straße? Nah, itu memang cara membacanya seperti itu. Untuk ST, SP, dan SCH itu semua dibaca sh, sh. Nah, jadi di Straße. Oke? Di sini saya mau sisipkan tentang diftong. Diftong itu adalah gabungan dua vokal atau gabungan vokal dengan umlaut. Nah, yang pertama adalah huruf vokal E dan vokal I. Di mana cara membacanya? I. Contohnya pada kata eins. Tulisannya eins, tapi cara membacanya eins. Nah, yang kedua, vokal vokal I dengan vokal E. Nah, ini dibaca I, tapi I-nya agak dipanjangin dikit. Nah, contohnya pada kata viel. Viel artinya banyak. Yang ketiga, vokal E dan vokal U dibaca oi. Contohnya pada kata neun. Tulisannya neun, tapi bacanya noin. Artinya 9. Nah, yang terakhir vokal
A umlaut dengan vokal U ini juga dibaca oi. Contohnya pada kata Dea Zoigling. Dea Zoigling. Artinya bayi. Nah, jadi itu diftong-diftong yang uh, biasa kita jumpai nanti dalam bahasa Jerman. Jadi jangan kaget kalau ketika kita membaca kalimat dalam bahasa Jerman ada huruf E dan I bersamaan. Nah, kita jangan ucapkan EI tapi ucapkan I. Eins. Oke? Selamat belajar. Nah, itu dia tadi huruf-huruf dalam bahasa Jerman dan bagaimana cara pengucapannya di dalam kata. Dan coba diulang-ulang lagi supaya semakin paham dan semakin pintar. Eh, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe videonya, di-like, supaya untuk video selanjutnya ada pemberitahuan kepada kalian. Jadi, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen.